Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Uli Asniha. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang masih berhubungan dengan materi di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya membahas pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, sekarang di video pembelajaran kali ini saya akan membahas memperbaiki kompetensi. Untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Langsung aja kita simak videonya. Teman-teman pasti bingung kan apa maksud dari memperbaiki kompetensi? Saya akan menjelaskan lebih dulu terkait konsep dan sejarah dari kompetensi. Jadi di sini ada beberapa para ahli yang menjelaskan terkait konsep dan sejarah kompetensi. Salah satunya ada Leigh Spencer dan Signe Spencer tahun 1993. Beliau menjelaskan kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selain itu juga ada Michael Armstrong tahun 1994, ada juga menurut praktisi MSDM, ada Margaret Dale tahun 2003, dan juga ada beberapa para ahli lainnya yang menjelaskan terkait konsep dan sejarah kompetensi. Nah, di dalam kompetensi itu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, ada motivis atau motif yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Komponen yang kedua ada traits atau karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi maupun informasi. Dan yang ketiga ada self-concept atau sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan yang keempat ada knowledge. Knowledge itu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan yang kelima, skill. Skill itu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kompetensi perlu diperbaiki karena ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Dan yang kedua dipengaruhi dari adanya keahlian maupun keterampilan, karena aspek keahlian maupun keterampilan memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Dan yang ketiga pengalaman. Pengalaman yang merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap suatu tugas. Dan yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik personal atau karakteristik perbedaan seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi setiap orang. Lalu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan maupun aktivitas akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Dan ada juga isu emosional. Isu emosional ini adalah hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, dipengaruhi dari adanya kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Dalam memperbaiki kompetensi harus sesuai dengan tingkat perbaikan kompetensi. Nah, tingkat perbaikan kompetensi di sini dibagi menjadi 3 tingkat. Di tingkat yang pertama, itu ada di level mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Dan di tingkat yang kedua, ada level agak sulit diperbaiki, seperti orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Dan di tingkat yang ketiga, di level sulit diperbaiki, seperti inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, serta pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan juga fleksibilitas. Dalam penilaian kompetensi, ada 3 metode nih teman-teman. Yang pertama, desain studi klasik, yaitu dengan menggunakan sampel. Dan yang kedua, desain studi pendek, yaitu dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Dalam model kompetensi, terdapat beberapa rancangan studi terbaik dalam model kompetensi, yaitu dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Di tahap yang pertama, yaitu menetapkan kriteria. Menetapkan kriteria untuk menetapkan kinerja yang unggul, efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Dan yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Dan di tahap yang ketiga, metode pengumpulan data. Terdapat 6 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama BAY, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Dan di tahap yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk
mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki para pekerja. Dan di tahap yang kelima, memvalidasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Dan di tahap yang terakhir, tahap keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, artinya telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau kepentingan. Ada beberapa para ahli yang menjabarkan dimensi kompetensi. Salah satunya Schroeder dalam Williams tahun 2002. Dimensi yang pertama kognitif, yaitu mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Lalu dimensi yang kedua direksional seperti dampak, percaya diri, dan presentasi. Dan dimensi yang ketiga ada motivasional seperti interpersonal, mengelola interaksi, dan orientasi. Dan dimensi yang keempat pengembangan. Dan juga dimensi yang kelima ada berprestasi seperti orientasi proaktif dan orientasi berprestasi. Beberapa para ahli juga membagi beberapa pembagian kompetensi seperti BKN atau Badan Kepegawaian Negara tahun 2003 yang membagi kompetensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompetensi dasar seperti integritas, kepemimpinan, perencanaan, dan pengorganisasian serta kerjasama. Dan yang kedua ada kompetensi bidang. Kompetensinya meliputi berorientasi pada pelayanan, pada kualitas, berpikir analitis dan konseptual, serta empati dan inisiatif. Tidak hanya itu, ada juga menurut Spencer tahun 1993, gugus kompetensi dibagi menjadi 6. Yang pertama, berorientasi, prestasi, dan tindakan. Dimensi kompetensinya meliputi semangat untuk berprestasi dan mencapai target kerja, dan proaktif dan inisiatif. Lalu gugus kompetensi yang kedua, membantu dan melayani orang lain. Dimensi kompetensinya meliputi empati dan berorientasi pelanggan. Lalu yang ketiga, kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak. Dimensinya meliputi luasnya dampak kesadaran berorganisasi. Lalu yang keempat ada kemampuan manajerial. Dimensi kompetensinya meliputi membangun hubungan kerja dan kerjasama kelompok. Lalu gugus dimensi yang kelima ada kemampuan kognisi. Dimensi kompetensinya meliputi berpikir analitis dan konseptual. Gugus keenam kemampuan efektivitas pribadi seperti pengendalian diri, percaya diri, dan komitmen organisasi. Ada beberapa contoh kompetensi dalam SKJ, seperti yang pertama pada kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan, dan yang ketiga pada kompetensi bidang. Secara singkatnya nih, pada kompetensi umum adalah kompetensi yang mencerminkan core values dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Kompetensi umum terdapat 4 kompetensi, seperti yang pertama integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus pada stakeholder, dan berorientasi pada kualitas. Mungkin cukup sekian video dari saya, sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya, bye-bye.